Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu ini akan mengangkat dua keutamaan bagi orang-orang yang menghadirinya dan menyimaknya dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Maka berlaku firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam Quran surah ke-58, surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah di ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, jika telah dikatakan kepada kalian perluaslah majelis-majelis. Kalau ada info tentang majelis ilmu misalkan, silakan di-share. Atau ada orang yang mau mengikuti majelis ini, silakan dikasih ruang. Itu yang dimaksudkan dengan fafsahu fil majalis. Maka orang-orang yang melakukan hal demikian, yafsahillahu lakum, Allah akan memperluaskan segala urusannya, akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, maka oleh Allah akan angkat dua hal dalam dirinya. Pertama, akan Allah berikan utul ilma, akan diberikan suatu ilmu atau pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah apa setelah yang pertama diberikan pengetahuan, yaitu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian di pekerjaan, maka misalkan dari jadi anggota diangkat oleh Allah menjadi manajer. Kalau kalian di sekolah dalam pendidikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian pengetahuan sehingga dengan pengetahuan itu mengangkat peringkat kalian di sekolah kalian. Barangkali kalau di kelas belum pernah paham karena sering menghadiri majelis, maka oleh Allah angkat dengan pengetahuan itu mampu misalkan menjadi peringkat pertama dan lain sebagainya. Karena itu majelis ilmu ini sangatlah bermanfaat terutama bagi orang-orang yang ingin mengetahui kedalaman makna ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas perihal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat populer, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Hadis ini dari siapa? Nah, hadis ini dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Di pertemuan yang lalu ini ada kekeliruan dalam penyampaian. Jadi saking asyiknya kita berdiskusi itu sampai terjadi suatu kesalahan dalam penyampaian. Apa bentuk kesalahannya? Yaitu Sayyidina Utsman bin Affan ini merupakan menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mertuanya. Mengapa jadi menantunya? Karena Nabi itu memiliki dua putri Nabi itu dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan, sehingga Sayyidina Utsman bin Affan disebut dengan Dzu Nurain, yang memiliki dua cahaya. Siapa yang dimaksud dua cahaya? Pertama adalah siapa? Sayyidah Ummi Kulsum yang pertama. Yang kedua siapa? Coba putri Nabi siapa saja sebutkan. Fatimah itu nanti dinikahi oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini merupakan sahabat dari golongan anak kecil yang memeluk agama Islam. Setelah Sayyidah Fatimah siapa lagi? Putri Nabi Zainab. Ada siapa lagi? Siapa? Ruqayyah. Kemudian satu lagi Ummi Kulsum. Nah, yang dinikahi oleh Utsman bin Affan itu siapa? Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Sayyidah Fatimah dinikahi oleh siapa? Sayyidina Ali. Yang satunya lagi? Sayyidah Zainab dinikahi siapa? Bukan salah satu sahabat Nabi kah? Yang empat, Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali, bukan. Abu Bakar ini siapanya Nabi? Mertuanya Nabi, karena Nabi menikahi putrinya Sayyidina Abu Bakar. Siapa? Aisyah. Sayyidina Ali siapanya Nabi? Menantunya. Sayyidina Umar. Sayyidina, iya sahabat nih mah.
Sayyidina Umar siapanya Nabi? Sayyidina Umar, iya memang. Sayyidina Umar ini juga merupakan mertua Nabi. Siapa putri yang dinikahinya? Sayyidatuna Hafsah yang dinikahi oleh Nabi. Nah, ini saya sedikit meluruskan penjelasan yang di pertemuan yang lalu. Karena jangan-jangan orang nanti yang melihat video yang kemarin itu nanti wah pengajian sesat, salah. Biarlah nanti video ini yang meluruskan. Kalau ada yang memotong video ini, terserah, tanggung dosanya sendiri ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kita, umat Nabi itu adalah orang yang belajar, mengkaji Al-Qur'an dan mengamalkannya, mengajarkannya. Maka untuk hadis yang kedua sudah kita sampaikan juga di pertemuan yang lalu, yaitu yang diriwayatkan dari yang pertama, yang kedua yang diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa hadisnya? Yaitu orang yang baca Quran mahir, orang yang mahir dalam baca Quran. Kemudian yang kedua, orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh beliau? Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Qur'annya mahir, maka ia akan senantiasa bersama dengan malaikat pencatat amal yang baik. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta fihi falahu wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Orang yang baca Quran terbata-bata, bacanya enggak lancar, tajwidnya belum benar, makhrajnya iya, sifatul hurufnya iya, maka kata Nabi ia mendapat 2 pahala, 2 kali lipat. Pertama pahala karena ia telah membaca. Yang kedua pahalanya apa? Karena berusaha untuk tidak salah. Baik. Kemudian kita akan lanjutkan pada hadis yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amadana bi asrari fid darain. Kitab yang kaji ini karangannya siapa? Karangannya Aisyah. Baik. Yang kita kaji adalah karangannya Imam Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau ini punya kitab hadis juga yang berjudul Riyadhus Shalihin. Nah, itu karangannya Imam Nawawi. Kita akan lanjutkan pada hadis yang ketiga. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Musa al-Asy'ari semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujah. Di sini akan diberikan suatu perumpamaan. Kalau ada orang yang beriman baca Quran, itu perumpamaannya seperti apa? Satu. Yang kedua, ada orang yang beriman tapi dia tidak baca Quran. Perumpamaannya seperti apa? Yang ketiga, ada orang munafik. Orang munafik itu masih orang yang beriman juga. Cuman dia menyimpang. Nifaq, ada sifat-sifat keburukan dalam jiwanya. Bahkan di dalam Quran itu disebutkan ciri-ciri dari orang munafik itu bagaimana? Bagaimana? Kalian hafal? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang yang malas itu ketika oleh Allah disuruh salat kemudian dia malas salatnya, dia termasuk orang munafik. Banyak orang munafik itu dia akan tinggal di kerak neraka, di paling bawah. Innal munafiqina fid darukil asfali minan nar. Paling bawahnya neraka. Misalkan ada kompor nih, ada kompor kemudian kita memiliki wajan. Kira-kira kalau wajan ini paling bawahnya wajan itu kan yang lebih dekat dengan api kan? Itu lebih panas mana bawahnya wajan dengan atasnya wajan? Nah, maka orang-orang munafik itu dia tempatnya di paling bawah neraka, di kerak neraka. Orang munafik. Bagaimana perumpamaan orang yang munafik tapi ia baca Quran? Yang keempat, orang munafik sudah munafik nggak baca Quran. Maka kita awali dari perumpamaan yang pertama. Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujah. Orang beriman yang membaca Al-Qur'an maka ia seperti buah utrujah. Orang yang beriman kemudian ia senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an maka diperumpamakan oleh Nabi sebagaimana buah utrujah. Ada yang tahu di sini buah utrujah itu seperti apa? Tidak tahu. Tadi dengar nggak? Berarti sudah dengar ya.
Ya, buah utrujah. Orang yang beriman senantiasa berinteraksi dengan Quran, maka dia seperti buah utrujah. Apa buah utrujah? Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Dia bau atau aroma dan rasanya itu manis. Jadi aromanya manis, ketika dimakan juga manis, misalkan makanan. Kalau bunga, ketika ia harumnya semerbak, kemudian ketika dirasa dia juga enak. Itu perumpamannya orang yang beriman dan baca Quran. Sekarang kalian mulai pikirkan, kira-kira kalian masuk yang mana? Ini baru yang pertama. Jadi kalau yang pertama baunya seperti baunya harum, kemudian rasanya enak. Yang kedua orang beriman, wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul qur'ana mathalut tamrah. Orang beriman dia tak baca Quran. Maka kata Nabi, dia sebagaimana halnya kurma. Saya tanya, kurma ada baunya? Ada aromanya? Tidak ada. Rasanya bagaimana? Maka rasanya manis. Itulah orang mukmin yang tak baca Al-Quran. Jadi dia walaupun baca mungkin jarang-jarang saja. Jarang gitu. Paling kalau ada orang meninggal baru ngaji misal. Maka ya seperti halnya buah kurma. Jadi nggak ada aromanya. Cuman ketika seperti halnya gini nih, misalkan ada si fulan, dia orang beriman, cuman ngajinya jarang-jarang. Dia itu nggak akan kedengaran informasinya kalau dia misalkan bisa baca Quran. Jadi nggak ada baunya. Masyarakat itu nggak tahu. Tapi ketika orang itu misalkan kenalan dengan si fulan ini, oh ternyata dia bisa baca Quran, maka rasanya itu akan ada rasanya gitu. Tapi dari luar nggak ada. Ada itu ketika didekati. Misal kalian kenal dengan seseorang. Saya kasih perumpamaan yang sangat sederhana. Ada suatu pepatah mengatakan, kalau kita ingin sayang maka harus kenal dulu kan. Karena dengan kenal itu nanti akan mengetahui sifat ataupun karakternya. Nah, ketika seseorang ini tidak mengenalnya, maka apakah dia akan tahu karakternya? Tidak akan tahu. Kalau misalkan sudah kenalan, tahu nggak? Tahu. Maka orang yang beriman kemudian dia tak baca Quran, dia harus kenalan dulu, baru ia dikenal. Tapi kalau orang mukmin, orang beriman dia yang baca Quran, dia nggak usah kenalan sudah dikenal di luar. Itu orang yang mukmin yang baca Quran. Kalau orang mukmin tak baca Quran harus kenalan dulu baru dikenal. Maka diperumpamakan oleh Nabi, mathalut tamrah la rihalaha wa ta'muha hulwun. Sebagaimana buah kurma yang tidak memiliki rasa namun tidak memiliki aroma namun rasanya manis. Yang ketiga, wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul qur'ana mathalur raihanah. Orang munafik yang baca Quran maka diperumpamakan oleh Nabi seperti halnya bunga raihanah. Nah, kalau ada namanya raihanah itu bagus. Saya punya kenalan. Iya, raihanah itu nama bunga. Dari namanya keren, raihana. Atau dikenal sekarang dengan Rihana. Saya nggak mau sebutkan siapa, terserah kalian ya. Saya hanya ingin menyampaikan ini bahasa hadisnya raihana. Raihana itu apa? Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Aromanya dia enak, cuman rasanya pahit. Itu raihana. Jadi dari luar itu orangnya bagus, wah orangnya gini. Ternyata setelah kenalan buruk dia. Itu namanya orang munafik yang baca Quran. Kenapa dia harum dari luar? Karena dia baca Quran. Kemudian kenapa dia itu bau atau enggak enak ketika kenalan? Karena dia orang munafik. Makanya disampaikan oleh Nabi, orang munafik itu berapa tandanya? Ayatul munafiki thalathatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza ahdatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, ia dusta. Jadi apa yang dikatakan itu omdo, bohong. Bullshit bahasa sekarang. Omong kosong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau ia berjanji, dia ingkar, enggak nepati janjinya. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dipercaya dia berkhianat. Ini yang disampaikan oleh Nabi. 3 tanda-tanda orang munafik.
Kemudian yang berikutnya, wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Orang munafik enggak baca Quran lagi. Sudah munafik enggak baca Quran. Saya yakin kalian sudah tahu bagaimana perumpamannya. Gimana perumpamannya? Racun. Kama thalil handhalah, sebagaimana halnya handhalah. Iya, nggak tahu ini saya buah apa itu nggak tahu. Handhalah itu semacam tumbuh-tumbuhan seperti apa? Apakah ini ada kenapa? Handhalah. Jadi disampaikan oleh Nabi, laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Aromanya nggak ada, pahit lagi. Sudah nggak ada aromanya, pahit. Apa? Jamu ya sekarang. Seperti halnya jamu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saya kasih ilmu hadis. Jadi kalau disampaikan Bukhari Muslim, maka disampaikan dalam ilmu hadis itu disebut dengan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih karena dua perawi hadis ini yang sangat masyhur. Bahkan derajat hadisnya itu tertinggi. Jadi satu Imam Al-Bukhari, yang kedua Imam Muslim. Mudah-mudahan yang namanya ada muslimnya juga terbaik di sini ya.